Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nasta'in. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, para jemaah kekasih Allah, jemaah pilihan Allah yang masih bertahan sejenak di Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalam Lidang. Mudah-mudahan kita selalu terpikat hati dengan masjid rumah Allah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pembalasan. Orang yang sukses hidupnya selalu ingat hari kiamat. Kalau lupa kepada hari kiamat, berarti orang itu perlu memperbaiki sikapnya, keimanannya kepada Allah. Hari ini kita masih bersama surah yang disorot kemarin, suratul Asr. Suratul Asr yang terdiri pada 3 ayat pendek. Kemarin kita bilang, kata Imam Syafi'i, "Lau tafakkaran nasu fiha lawasi'athum." Kalau orang itu berpikir tentang suratul Asr, cukuplah baginya untuk selamat, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya. Nah, di sini ada petikan suara dari seorang ulama yang mendunia, ya, yang menjelajahi dunia. Dia ke Amerika dia pergi, ke Eropa dia pergi, kemana-mana dia pergi, ke negara Arab dikelilingnya. Ulama masih hidup, Syekh Al-Fadil Al-Murabbi Al-Ustaz Dr. Profesor Nablusi. Ada suaranya yang kita dengar, mudah-mudahan kita dengar suaranya sebentar. إما أن ينفق استهلاكا وإما أن ينفق استثمارا. ينفق استهلاكا كما يفعل معظم الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يداهمهم الموت ولم يعدوا لهذه الساعة مثل هؤلاء الناس ينفقون وقتهم انفاقا استهلاكيا، لكن المؤمنين ينفقون وقتهم انفاقا استثماريا، بمعنى انهم يفعلون في الوقت الذي سيبقى عملا ينفعهم بعد انقضاء الموت. والاصل في هذا المعنى قوله تعالى: والعصر يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة الذي هو في حقيقته زمن بأنه خاسر، لأن مضي الزمن يستهلك، إلا إذا أنفق وقته إنفاقا استثماريا، بمعنى آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله وصبر على البحث عن الحقيقة والعمل بها والدعوة إليها. Alhamdulillah, saya dengar suaranya. Dia bicara dalam 1 menit saja, menerangkan kesimpulan suratul Asr. Kata beliau, manusia ada 2 golongan tentang sikapnya terhadap suratul Asr. Ada yang dikatakan mustahlik, bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya konsumen. Ada mustasmir bahasa kitanya investor. Manusia ada 2 golongan terhadap suratul Asr. Ada yang konsumen biasa, kalau kasih dia 24 jam, dihabiskannya 24 jam. Tanpa mengira kurangan ataupun keuntungan dari yang 24 jam itu. Itu namanya konsumen biasa.
konsumen biasa. Adapun yang dikatakan investor, bahasa Arabnya mustafmir, konsumen bahasanya mustahlik, konsumen. Mustafmir, investor yang menginvestasikan waktunya, menjadikan waktunya sebagai modal untuk dia meraih pulangan yang hebat. Contohnya datang sembahyang subuh. Datang sembahyang subuh berjamaah, orang itu termasuk investor. Karena kedatangannya sembahyang subuh berjamaah, pertama, nilai tidur orang yang ingin sembahyang subuh berjamaah, nilainya nilai ibadat. Kalau dia datang sembahyang subuh berjamaah, kedatangannya sembahyang subuh ini melayakkan dia mendapat nilai beribadat satu malam tak tidur. Langkahnya pulang dan pergi menghanyutkan dosa. Kedatangannya sholat berjamaah melayakkan dia mendapat bonus seperti naik haji. Duduk sejenak bertazkirah sesudah sholat berjamaah, satu bonus haji tersendiri. Kalau dia sabar menunggu waktu sampai duha, sampai waktu syuruk, sembahyang duha, dapat satu umrah. Pagi ini bagi investor yang melaburkan, yang menjadikan waktu sebagai modal untuk meraih keuntungan dan pulangan yang besar, bisa mendapat ibadat semalam tak tidur, dosanya diampuni, dapat 2 malaikat, dapat 2 bonus haji. Kalau dia sempat membaca Quran sebelum subuh, sesudah subuh di masjid, satu ayat yang dibacanya nilainya dalam hadis sahih disebut lebih mahal daripada unta besar gemuk. Dan selalu disebut, kalau tengok di internet, berapa harga pasaran unta saat ini. Ditengok di internet, melebihi harga mobil termewah yang terbaru. Satu ekor unta dalam pasaran sekarang harganya lebih mahal dari satu mobil mewah, model baru yang termewah. Bisa dilihat ya. Maka Nabi mengatakan, siapa yang datang ke masjid lalu membaca Quran, sama ada sebelum sholat, sesudah sholat, atau di pagi hari, nilainya lebih mahal daripada satu ayat, lebih mahal daripada seekor unta besar gemuk. Jadi kalau orang itu memang paham maksud suratul Asr, itu yang diuraikan oleh Profesor Dr. Syekh An-Nablusi hafizahullah, dia akan menginvestasikannya, dia akan hidup sebagai investor. Jadi dalam Islam waktu ini ra'sul mal, artinya kapital, artinya modal hidup. Orang yang sukses karena berhasil mengelola waktunya, memanage waktunya. Orang yang gagal karena gagal dalam mentadbir, mengendalikan masanya. Na'udzubillah. Nanti kalau kita ayat lain, macam ayat suratul At-Takasur, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat Allah. Akhir surah At-Takasur. Kemudian surah ini disambungkannya dengan suratul Asr. Wal 'asr. Demi masa. Ulama tafsir melihat bahwa nikmat yang paling besar yang akan ditanya nanti, terutama tentang masa. Usia kita akan ditanya, masa remaja akan ditanya, penghasilan akan ditanya, ilmu akan ditanya. 4 pertanyaan pokok nanti di hadapan Allah. Orang itu tidak bergeser, tidak bergerak, tidak beranjak di hadapan Allah sebelum ditanya tentang 4 hal. Ini yang coba disorot oleh Prof. Nablusi, bahwa manusia terbagi 2. Ada mustahlik, konsumen biasa. Allah kasih dia 24 jam satu hari satu malam. Ke masjid tak ke masjid tidak perlu sama dia. Itu konsumen biasa. Kalau dia berpikir bahwa waktu ini, usia ini modal, kapital, bahasanya ra'sul mal, modal hidup yang diberikan Allah,
Dia akan berpikir untuk bagaimana meningkatkan nilai kualitas dan kuantitas masa yang diberikan Allah kepadanya. Itulah maksud suratul Asr ini. Rata-rata manusia, innal insana lafi khusr. Mayoritas manusia, bahkan mayoritas besar manusia hidupnya rugi. Karena tidak menilai masa, tidak menilai waktu. Nah, di sini diterangkan 4 kaidah supaya tidak rugi. Jadi secara tidak langsung suratul Asr ini menerangkan insan yang beruntung. Walaupun pada awalnya disebut innal insana lafi khusr, manusia itu hidupnya rugi, tapi diterangkannya 4 kaidah untuk meraih keuntungan. Pertama, amanu, orang yang beriman, kalau imannya berfungsi, imannya akan berbuah. Berbuah dengan tahajud, berbuah dengan tilawatul Quran, berbuah dengan istighfar di waktu sahur, berbuah dengan salat sunat sebelum fajar, sebelum subuh, berbuah dengan salat fardu, berbuah dan berbuah. Kalau imannya berfungsi, amanu. Kecuali kalau imannya tak berbuah, itu karena dididik. Kenapa tak berbuah imannya? Kenapa tak ke masjid subuh? Itu karena dinilai. Karena ditanya diri. Kenapa tak ke masjid? Nabi mengabsen orang yang tak datang sholat subuh. 4 kaidah kesuksesan itu: pertama, iman. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, menyampaikan yang hak. Mesti ngomong, jangan diam. Wa tawasau bil haq, mesti ngomong, mesti disampaikan. Sehingga mereka tahu ke masjid itu penting. Sehingga mereka tahu panggilan Allah itu penting didengar dan penting disahut. Wa tawasau bis sabr, perlu kepada kesabaran. Datang ke masjid perlu sabar. Sabar bangun awal, sabar tidur awal, sabar mengelola, memanage, mentadbir masa dan waktu. Sabar berjuang, sabar melawan nafsu, sabar berjuang melawan setan. Karena rata-rata orang di malam hari kalah dibuat setan. Kalah dibuat setan terkait dengan 3 ikatan setan kepada orang yang tidur di malam hari. Cara membukanya juga terangkan dalam hadis. Pertama, cepat-cepat berzikir. Kedua, cepat-cepat berwudu. Ketiga, cepat-cepat sembahyang sunat sebelum azan. Dan itulah 3 ya. Zikir, wudu, sholat sunat sebelum azan. Bukan kita ke masjid tapi belum sholat sunat di rumah, berarti masih diikat. Nilainya tetap rendah. Membuka ikatan setan ini, kata ulama, kata Imam Nawawi, sebelum azan berkumandang. Kalau sudah berkumandang azan, dah telat waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan uraikan lagi pendapat Profesor Dr. Syekh Al-Murabbi Muhammad Ratib An-Nablusi. Manusia ada 2, ada konsumen biasa yang tidak penting baginya untung rugi hidup ini. Pulang pokok jadilah bagi dia. Ada yang ingin mencari keuntungan besar. Kalau kita bisa mengelola waktu dengan baik, 24 jam sehari semalam, kita bisa meraih nilai 100 tahun satu hari. Banyak dibicarakan dalam buku lain, termasuk buku karya Profesor Dr. Almarhum Yusuf Qardawi, Harga Waktu, Nilai dan Harga Waktu. Kebetulan ini edisi Kuala Lumpur ya. Ada juga buku lain. Kalau diteliti lagi, selain daripada 2 pembagian itu ada pembagian ketiga. Selain daripada investor, selain daripada konsumen, ada lagi hidupnya bukan konsumen lagi, hidupnya dalam kerugian. Rugi total. Karena dia boleh jadi tak ingat Allah. Boleh jadi tak sholat. Istri tak sholat. Satu rumah tak sholat. Boleh jadilah ya. Kalau sholat tidak dibuat, berarti bukan konsumen lagi dia. Dia sudah binasa hidupnya. Yang dikatakan dalam surat Al-Asr, khasir innal insana lafi khusr, rugi.
Tadi yang konsumen tadi mungkin pulang pokok, pulang modal, balik modal. Yang investor dia dapat untung yang tinggi, yang besar. Kalau ketiga ini tapi tidak dibicarakan oleh anak usia, insan yang rugi, dia tidak pikir untung, tidak pikir rugi, bahkan rata-rata hidupnya merugi. Kalau hidup ini tidak ada ilmu, jelaslah orang tuh sama ada dia akan jadi insan yang merugi ataupun jadi konsumen biasa. Kalau ingin menjadi investor yang ingin mendapat pulangan yang besar pada kehidupan yang lalunya, ini mesti belajar. Jazakumullah khairan. Ini hukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.